Ternyata itu kereta yang akhirnya tadi cuma kelencengan, itu bener-bener ada suara tapak kudanya. Dan berhentinya persis di depan kamar gua. Tapi nanti ketika udah suatu oke, ini sudah saatnya, sudah waktunya, ya Mas Yopi akan dijemput dengan kereta itu dan pergi ke alam mereka. Tapi Mas Yopi di dunia jadi jasad, jadi jenazah. Itu untung lu nggak ikut. Iya. Ya itu bener kata Kak Ana gitu, kayak kalau misalkan emang nanti lu mengiyakan, itu lu bener-bener ngikut ke dunianya dia kayak gitu. Dia wanita sosoknya, wanita cantik, rambutnya panjang, hidungnya bagus, kulitnya putih, ya kan. Kemudian dia juga punya sosok lain, yaitu dia bisa seperti ular. Pernikahan bisa terjadi karena adanya percikan rasa dan keyakinan yang tumbuh antara dua orang yang saling cinta. Namun, bagaimana jika suatu pernikahan yang terjadi karena adanya penawaran dari makhluk yang tak kasat oleh mata dan dari dimensi yang berbeda? Selamat malam semuanya, selamat datang di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis di dunia nyata maupun di dunia lain, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel, dan juga gue ditemenin ya sama indigo kesayangan kita, Kak Ana. Dan hari ini kita kedatangan sesuatu yang spesial ya. Ada narasumber yang mau menceritakan kisahnya ke kita. Nah, di depan gue ini ada Mas Yofi ya. Mas Yofi ini dia cerita kalau ternyata dia ditaksir sama sesuatu, sama makhluk halus. Bener gak sih lo ditaksir sama makhluk halus itu, Kak? Kayaknya sih bener ya. Oh. Soalnya awalnya tuh datangnya sih lewat mimpi sih. Lewat mimpi, jadi pertama gue mimpi itu kan kayak ada dua orang nih. Jadi dia tuh kayak ibu gitu ya, kayak ibu yang sama anaknya datengin gue. Yang gue inget sih pakaiannya pakai kayak kebaya gitu ya, pakai kayak kebaya gitu. Terus ada selendang warna hijau gitu kan. Tapi si anaknya ini, yang perempuan ini bener-bener nggak ngomong sama sekali. Jadi yang bener-bener ngomong ini cuman ibunya. Datanglah ke rumah gua, itu bener-bener di mimpi itu rumah gua. Dan ada bapak ibu gua, terus ada adik gua juga gitu kan. Terus si ibunya ini bilang kalau misalkan mau nikahin anak saya, nanti apa sih namanya, hidupnya tuh hidup mas ini bakal enak gitu. Bakal makmur. Iya, pokoknya gue lupa sih kalimatnya kayak gimana. Cuman intinya hidup gue tuh bakal enak kalau misalkan gue nikahin si perempuan ini, si anaknya ini, kayak gitu. Itu tuh awalnya tuh di situ awalnya. Nah terus dari situ tuh kayak ngerasa semenjak mimpi itu kayak ngerasa tuh ya udah, kayak gue lagi tidur tuh kayak ada yang tidur juga di samping gue. Terus kalau misalkan gue lagi ngapain sampai malam gitu, kayak biasa main gitar segala malam tuh ada yang ngeliatin lah, merhatiin segala macem. Jadi tuh kayak yang tadinya cuman kayak oh ya udah mimpi gitu kan, kayak ya mungkin bunga tidur ya gitu kan, tapi ternyata tuh makin hari tuh makin kuat gitu loh, kayak sentuhan yang mesti gua apa namanya peka, yang mesti gua harus dalam ini makin kuat kayak gitu. Sampai akhirnya ini bukan mimpi nih, dia datangnya bukan mimpi. Sampai akhirnya gue lagi main HP di kamar gitu kan. Posisinya tuh kamar gue di rumah gue tuh kamarnya kamar di depan dan nggak ada pagar. Jadi bener-bener tembok kamar gue ini bener-bener langsung menghadap ke jalan kayak gitu kan. Nah itu jam 2:30 pagi.
gue dengar tuh dari ujung gang itu tuh kayak apa ya namanya ya, delman mungkin ya, kayak kereta kencana, kayak kereta kencana gitu, cuman lebih nyaringnya tuh bunyi kayak kelincing kayak gitu loh. Itu tuh dari ujung gang ya. Terus awalnya gue kira jadi tuh ada tukang sate yang setiap malam pulang tuh selalu lewat gang gue kayak gitu kan. Ya itu makanya gue masih kayak berpikir positif aja lah kayak gitu. Nah terus makin lama makin kenceng tuh. Pas gue ngeliat loh, ini udah 2:30, udah 2:30 pagi. Dan yang gue tahu biasanya si tukang sate ini kalau pulang tuh nggak pernah sampai semalam itu. Biasanya dia jam 1 lah, paling malam tuh ya jam 1, 1:30 lah. Nah ini tuh udah 2:30 hampir jam 3. Nah itu gue dari situ kayak, ini kayak bukan tukang sate gitu kan. Terus itu tuh makin lama tuh makin dari ujung gang, tuh makin kenceng gitu kan, karena mungkin makin deket gitu kan. Nah, akhirnya tuh gue taruh HP gue yang tadi tiduran, terus gue duduk, gue telinga gue tuh gue tempel ke tembok gitu karena penasaran. Dan ini yang bener-bener di luar dugaan, ternyata itu kereta yang akhirnya tadi cuma kelincing, nanti itu bener-bener ada suara tapak kudanya. Dan berhentinya persis di depan kamar gue. Itu bener-bener pertama kalinya, dan ini bukan mimpi. Gue masih sadar, gue masih belum tidur. Gue masih megang HP, gue masih bener-bener terkontrol lah pikiran gue. Dan itu benar-benar kejadian, dia berhenti di depan kamar gue. Nah, untungnya gue nggak tahu ya ini untung apa ruginya ya, gue nggak berusaha untuk ngelihat gitu keluar ke jendela segala macam. Gue pokoknya langsung tidur aja dari situ. Kayak gitu sih. Pertamanya tuh awalnya tuh kayak gitu. Itu langsung tidur tuh bisa gitu, nggak kerasa kayak aduh apa gitu. Iya, terus ya gimana ya, maksudnya kayak wah ini gimana sih lu kalau jadi gue yang bener-bener gue tidur di samping kereta yang duduk yang udah berhenti gitu kan ya. Mau nggak mau gue harus tidur lah kayaknya, mau kayak gimana lagi, nggak bisa mikir ini apa segala macem. Pokoknya aneh aja gitu. Nah dari situ gue berpikir oh mungkin ini ada kaitannya sama yang mimpi yang itu. Karena yang gue rasain kan itu kan tadi dia bilang oh iya si ibunya tuh bilang kalau misalkan emang mau bersedia mau nikahin anaknya, nanti saya datang lagi. Yaitu nungguin jawaban dari gua. Kayak gitu ya, mungkin dia datangnya lewat yang kereta itu. Dan itu enggak mimpi lagi datangnya. Itu sama tuh. Sama. Jadi yang aku lihat ketika Mas Yofi tadi bilang bahwa didatangi di dalam mimpi, memang itu yang datang adalah real. Tapi Mas Yofi seperti bermimpi. Jadi memang dia mendatangi dua sosok. Ini lelembut ya, yang memiliki kerajaan tersendiri. Di rumah Mas Yofi itu merupakan salah satu jalan akses untuk menuju ke kerajaan mereka. Dan sosok perempuan itu yang mendatangi mimpi Mas Yofi dengan ibunya itu sering melihat Mas Yofi lagi ngulik-ngulik lagu malam-malam. Iya bener banget lagi. Jadi memang karena sering melihat, lama-lama jatuh cinta. Karena jatuh cinta, mintalah sama ibunya. Karena mereka berserata ya. Minta sama ibunya untuk dinikahkan sama Mas Yofi. Datanglah ke mimpi. Pada saat mimpi itu lebih banyak diam, karena memang kan kalau kita suka sama seseorang itu kita lebih banyak salah tingkah ya. Nah begini juga sama sosok ini. Ibunya itu yang aku lihat itu wajahnya itu hampir mirip dengan sosok perempuan yang naksir sama Mas Yofi ini. Usianya juga nggak terlalu terlihat di wajahnya ya, nggak terlalu berbeda jauh. Jadi tidak seperti ibu-ibu, lebih ke sosok kakak yang cantik gitu. Tapi memang dia memiliki aura yang lebih kuat. Makanya Mas Yofi bisa mengidentifikasi kalau perempuan ini adalah ibunya. Jadi dia memberikan sugesti sama Mas Yofi kalau saya ini datang untuk melamarkan anak saya sama Mas Yofi. Dan kalau memang Mas Yofi bersedia, maka kita akan memberikan apapun yang Mas Yofi mau di dunia ini. Tapi ada konsekuensinya pasti. Mas Yofi harus menikah dengan anaknya atau putrinya ini. Jadi harus menyediakan waktu-waktu, karena ini adalah pernikahan gaib antara entitas ya si lelembut ini dengan manusia. Pasti harus ada ritualnya.
Untung aja ya Mas Yopi nggak tertarik ya. Waduh kayaknya Berat kayaknya karena berat deh ya. berat. Maksudnya kayak waduh kayak nggak bisa ngebayangin lah kayak gitu. Tapi kan maksudnya ini sorry Mas tuh tinggalnya kan ada tetangga-tetangganya ya. Kenapa Mas Yopi? Kenapa nggak tetangganya gitu kan pasti? Karena naksir sama Mas Yopi. Ketika Mas Yopi kan dunia kita sama dunia mereka tuh sebenarnya memiliki gerbang-gerbang ya, gerbang-gerbang. Dan kebetulan pada saat ada waktu tertentu itu bisa mereka punya kekuatan untuk energi untuk melihat atau berpapasan dengan dunia kita. Nah pada saat itu jatuh cintalah dia sama Mas Yofi karena lagi ngulik lagu atau nyanyi, mungkin kalau aku lihat ya itu dia lagi bernyanyi suatu lagu yang kayaknya karangan Mas Yofi sendiri pada malam itu. Mas Kok bener ya? Jatuh cinta gitu kan, karena jatuh cinta terus akhirnya sering ngintip-ngintip, akhirnya nggak tahan juga harus bilang sama ibunya karena ibunya memang ratu kan. oh ngeri juga ya. Tapi semisal kalau misalkan emang akhirnya gua mengiyakan itu apa yang terjadi itu? Sugi. Apapun yang Mas Yofi lakuin, misalnya bermusik itu akan hit sukses. Kalau misalnya Mas Yofi berdagang itu akan banyak meraih keuntungan. Apapun yang dilakukan itu akan mendatangkan keuntungan untuk Mas Yofi sendiri. Enggak, tapi maksudnya lebih ke kayak namanya kayak suami istri kan maksudnya ada berhubungan gitu. Tentu itu pasti Itu gimana? seperti biasanya suami istri. Jadi nanti dia akan datang awalnya ke mimpi seperti Mas Yofi bermimpi bertemu sama calon mempelainya ini, dia akan bermimpi. Kemudian setelah Mas Yofi mengiyakan dan dilakukan pernikahan, tentu aja lewat mimpi ya awalnya mungkin. Tapi kalau misalnya kemudian sudah menyatu, itu akan terasa seperti sentuhan beneran. Ketika dia mengecup, dia nyata, Mas Yofi kan melihat dia seperti nyata, seperti istri biat, seperti istri pada umumnya. Tapi hanya Mas Yofi aja yang bisa melihat, sama beberapa orang yang mungkin memiliki kemampuan supranatural ya, tentunya aja. Oh berarti kalau misalkan waktu itu gue mengiyakan bukan karena gue berpikirnya kalau misalkan gue mengiyakan dan ngikut, soalnya dia bilang kalau misalkan emang itu tuh gue harus ngikut mereka ke apa sih namanya, ke kerajaan mereka. Iya, tapi sih dia nggak ngomong entah kerajaan atau apa segala macam. Pokoknya kalau misalkan gue mengiyakan itu dan menikahi si perempuan itu anaknya, gue mesti ngikut. Nah makanya berpikirnya meninggal apa gimana kayak gitu. Itu nanti akan pada akhirnya seperti itu awalnya. Setelah menikah ya Mas Yofi akan didatangi tentu kan. Tapi kan kita harus menyamakan kan, karena dunia kita sama dunia mereka beda. Jadi dia akan memberikan kekuatan-kekuatan, energi-energi dulu untuk menyamakan sama mereka. Setelah ini udah dirasa cukup ritualnya sama mereka, nanti Mas Yofi pastinya akan ikut ke dunianya mereka. Dan artinya ya sudah tiada lagi di dunia ini. Jadi awalnya terkesannya seperti dia yang menyamperi terus kan. Tapi nanti ketika udah suatu ini sudah saatnya, sudah waktunya, ya Mas Yofi akan dijemput dengan kereta itu dan pergi ke alam mereka. Tapi Mas Yofi di dunia jadi jasad, jadi jenazah. Dan akan hidup di sana selamanya. Tapi aku udah bertanya deh sama Mas Yofi. Mas Yofi waktu dapat mimpi kayak gitu rasanya apa, kayak ya udah doang, atau pas apalagi pas udah didatengin sama kereta tuh jadi kayak beneran nih tawarannya, jadi takut atau jadi mungkin kayak ada pertimbangan, mungkin mempertimbangkan boleh juga nih atau gimana, kan kita nggak tahu ya, orang kan beda-beda ya. Pertama sih ya itu khawatir karena dari yang pas mimpi yang mereka datang itu berdua itu tuh mulai kayak gimana ya, tadinya tuh gue tuh sama hal-hal yang goib gitu tuh bodo amat gitu. Bodo amat kayak ya udahlah, emang dia punya dunianya masing-masing kayak gitu kan. Setelah itu tapi kayak mereka, gue lagi tidur terus lagi kayak main HP, main gitar segala macam, terus ada kayak gue ngerasanya dia hadir segala macam. Nah itu tuh mulai ada kekhawatiran di situ. Ini mulai lebih sensitif ya Mas ya. Mulai lebih sensitif. Ya, akan hal-hal yang kehadiran dia, karena kan sudah memperkenalkan diri kan pada saat di mimpi itu. Karena sudah memberikan istilahnya sentuhan goib kepada Mas Yofi, udah mulai membuka salah satu gerbangnya. Dia sudah mulai bisa berkomunikasi. Kalau Mas Yofi seriusin, Mas Yofi bisa berbicara sama dia. Tapi tentu
ada konsekuensinya lagi. Pasti dia akan terus mengikuti kemanapun Mas Yofi itu pergi. Kalau kita mulai dengan komunikasi. Oke, Mas Yofi boleh diceritain lagi dong itu tadi kan belum selesai ya. Kepo nih aku soalnya. Ya udah setelah itu jadi kan karena aku khawatir nih ya kan, gue udah khawatir banget gitu, maksudnya kayak gimana sih lu ditaksir sama bukan ditaksir lagi tapi diajak gitu kan, disuruh nikahin anaknya yang di luar dari dunia lu dan diajak ngikut sama dunianya itu. Terus ditambah lu makin kesini makin sensitif, terus habis itu yang lebih parahnya lagi yang ada kereta kencana dateng kayak gitu kan. Nah itu akhirnya tuh ini gimana nih apa yang harus gue lakuin gitu kan, ini jalan keluarnya kayak gimana, karena itu udah mulai khawatir sampai gue punya pacar itu bener-bener kayak udah kayak dia bukan pacar gue gitu loh, kayak ngerasanya gimana ya, rasanya feelnya tuh udah hilang karena ya itu dari yang pertama ditaksir itu mimpi, terus habis itu datang kereta kencana segala macam sampai kekhawatiran gue itu sampai merubah perasaan gue ke cewek gue ini kayak gitu kan. Nah setelah itu akhirnya ada temen gue dikenalin sama teman gue nih, dia waktu itu pernah bukan nyembuhin ya, jadi waktu itu pernah nolongin bapaknya teman gue yang dia tuh seharusnya udah meninggal tapi karena mungkin punya pusaka segala macam pegangan kayak gitu tuh itu susah meninggalnya. Nah karena si B lah, si B ini dia tuh yang ngelepasin pusaka-pusaka yang ditanam di bapaknya teman gue ini yang akhirnya nggak bisa meninggal. Nah akhirnya dilepasin segala macam terus meninggal. Nah akhirnya gue coba dong gue kenalin sama si orang ini nih, si B ini, karena gue pengen tahu nih apa yang harus gue lakuin nih setelah akhirnya gue diajak nikahin goib lah ibaratnya kayak gitu ya. Setelah ketemu akhirnya sih dia bilangnya itu untung lu nggak ikut. Ya itu bener kata Kak Ana gitu, kayak kalau misalkan emang nanti lu mengiyakan itu lu bener-bener ngikut ke dunianya dia kayak gitu. Memang janjinya tuh lu bakalan dapat kayak apa segala macem kayak begitu nih, cuman ya udah lu bakalan ngikut ke dunianya aja kayak gitu. Terus akhirnya dari situ tuh ini orang berarti udah bisa kayak gimana nih, kenapa gue makin kesini tuh makin sensitif gitu kan, sama hal goib juga makin sensitif. Akhirnya karena emang kebetulan kakek gue nih punya benda-benda kayak begitu kan. Nah makanya akhirnya nanyalah ke si B ini gimana cara ngerawat apa segala macem. Karena yang itu selain dari yang gue ditaksir sama si goib itu, emang kayak selalu ada yang ngejaga lah gitu, yang ngejaga diri gue kalau misalkan kayak kemana segala macam tuh ngerasanya tuh ada aja kayak gitu. Tapi gue nih nggak bisa mengkomunikasikan gitu kan, nggak bisa mendeskripsikan ini apa kayak gitu. Nah karena emang ada si B ini akhirnya gue nanya lah gitu. Nah ternyata memang pusaka yang dari keturunan kakek gue yang udah meninggal ini kan memang ada isinya gitu kan, dan itu memang adanya sih batu gitu kan, bentuknya batu terus dua gitu kan, terus dibungkus kain. Nah itu biasanya memang ada di rumah Kak, ada di rumah itu. Kakek sih bilangnya cuman kayak ini buat ngejagain rumah kayak gitu, dan ini dia maunya tuh dia nggak bisa dipaksain ikut sama siapa. Dia maunya dia yang milih sendiri. Nah awalnya itu tuh katanya yang dimimpiin itu ibu gua yang dimimpiin si batu ini gitu kan. Makanya akhirnya kakek gua tuh sebelum meninggal udah naruh batu itu di rumah. Nah tapi ternyata katanya si B ini itu tuh sebenarnya bukan pengen milih ibu, tapi pengen milih gua si batu itu. Jadi memang ada yang dari cerita Mas Yopi ini aku tadi langsung terbayang. Dari kodamnya si batu ini, dia wanita sosoknya, wanita cantik, rambutnya panjang, hidungnya bagus, kulitnya putih, ya kan. Kemudian dia juga punya sosok lain, yaitu dia bisa seperti ular. Oh my god. Nah itu, bener banget. Dan ini sudah ngikut sama kakeknya Mas Yopi dari pihak ibu ya, yang tadi aku bilang. Dari pihak ibu. Dari pihak ibu ini sudah cukup lama.
Oke. Jadi dari turun temurun dan selalu mau ikut sama pihak yang Cowok. laki-laki. Bisa ikut ke perempuan tapi lebih cocok sama yang laki-laki. Ini bisa berpengaruh sama rezeki, kemudian juga pengasih. Jadi kalau misalnya Mas Yopi itu sering tampil di TV atau Santi sering manggung, banyaklah fansnya. Kayak tadi kan nggak cuma manusia aja yang tertarik, tapi juga makhluk gaib yang tertarik sama Mas Yopi, kayak gitu. Tapi semenjak tahu kalau ternyata si Batu itu tuh milih kakak ya, sama Mas Yofi ya, milih Mas Yofi tuh ngerasa ada kayak keanehan gitu nggak sih di kehidupan sehari-hari, atau mungkin kayak kok gue rasanya kayak gimana, rasanya aneh gitu-gitu? Gini, yang gue rasain ya, jadi tuh akhirnya gue minta bantuan sama si B ini, gue minta bantuan kayak coba dong ini maunya kayak gimana nih si Batu, karena emang yang jadi sebelum kakek gue meninggal, sampai kakek gue meninggal itu dia nggak pernah ngasih tahu ke keluarganya gimana cara ngerawatnya. Kalau misalkan emang ada doa-doa misalkan yang harus diucapin, atau biasanya kan kalau ada pusaka itu kan biasanya dimandiin lah segala macam gitu. Itu tuh kakek gue tuh nggak pernah ngasih tahu ke keluarganya sama sekali, tuh nggak pernah. Tapi emang keluarganya tahu itu kakek itu punya benda pusaka gitu kan ya. Nah akhirnya karena emang ada si B ini, ya gue pengen tahu dong kayak gimana cara ngerawatnya, karena mungkin gimana ya, karena emang kakek gue bilang katanya ini yang udah ngejagain keluarga selama ini. Nah sekarang gue pengen kayak setidaknya berterima kasih nih gitu loh. Berterima kasih dalam hal gue sebisa mungkin gue bisa ngerawat lah, kayak gitu, ngerawat ya mungkin kayak mandiin apa segala macam. Ya udah kata si B ini, ya udah nanti biasanya lu mandiin sebulan sekali aja di malam Jumat terakhir, di minggu terakhir tuh kayak gitu. Nah itu biasanya wangiannya pakai ini segala macam kayak gitu. Itu sampai sekarang. Dan yang gua rasain pertama gua rasain itu emosi susah dikontrol. Yang biasa, yang karena mungkin awalnya dia cuman sekedar di rumah doang kali ya Batunya, dan mungkin belum punya pendekatan emosional sama gua. Mungkin ya ini konsep dari gua, mungkin nanti Kak Ana yang bisa ngejelasin. Itu tadinya nggak pernah punya kepekaan apa-apa Kak, nggak pernah punya kayak sensitif sama si Batu ini. Jadi ya udahlah kayak gitu ya, hidup aja kayak gitu kan. Emang ada Batunya, katanya pengen buat ngejaga rumah, ya udah kayak gitu. Tapi setelah ketemu si B dan si B bilang ini tuh sebenarnya dia tuh pengen ke rumah, bukan pengen milih ibu lu tapi milih elu. Nah setelah tahu itu akhirnya gue tuh pengen ngerawat. Nah setelah yang ngerawat itu mulailah kayak sensitif sama dia. Dan ternyata ada satu momen ada si B juga. Jadi gue tuh kayak coba lu ngikutin gue, coba lu fokus, lu pegang Batunya. Kalau misalkan emang lu pengen lu serius pengen ngerawat dia, coba lu komunikasi sama dia, minta izin buat ngerawat kayak gitu. Ya udah akhirnya waktu itu gue kayak merem gitu ya, kayak lebih ke dalam, fokus segala macam. Ya itu bener-bener lama Kak, itu bener-bener lama sampai bener-bener kayak gambar tuh kayak di pikiran tuh mulai ada gambar muncul. Ada gua. Ada sosok-sosok di situ yang menyambut. Dan yang pertama kali datang itu kakek-kakek. Pertama kali datang itu kakek-kakek yang ternyata katanya dia emang yang pertama kali megang batu ini. Jadi akhirnya gue minta izin sama kakek-kakeknya, terus ada, tapi itu waktu itu sosoknya ular Kak. Yang di gua itu bener-bener mereka berdua ini sosoknya ular. Kan udah dikasih tahu sama kakek. Tapi beda jenis ya? Beda jenis. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Nah, dan yang gede, yang besar banget itu yang perempuan. Yang laki-laki malah dia di ujung. Dia kayak berdiri kayak gitu, yang ngeliatin aku dari jauh kayak gitu. Ya udah terus mulai dari situ, ya udah akhirnya aku mau ngerawat si Batu ini. Gitu. Sebenarnya ada tahapan lain nih Kak dalam merawat itu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol di luar podcast ini. Boleh. Ya, jadi kenapa emosi Kakak jadi lebih meledak-ledak? Karena kan ini ada dua pasang, dan mungkin ada juga benda pusaka yang lain punya isinya yang ada juga di rumah. Jadi harus benar-benar merawat ini dengan sesuai yang mereka mau, gitu Kak.
Kalau misalnya tidak dirawat, nanti takutnya beralihnya ke hal-hal yang seperti perjodohan nih dengan lawan jenis, misalnya hubungan asmaranya jadi kurang baik. Jadi harus istilahnya Kak Yofinya harus lebih kuat, dominan daripada si sosok penjaga-penjaga yang ada di benda pusaka ini, Kak. Jadi harus kakak yang mengkomending mereka dibandingkan mereka itu yang fungsinya hanya untuk menjaga atau memberi pengasihan pada kakak. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak bisa membuat semua isi penjaga yang di benda pusaka ini, maka kakak bisa hidupnya tuh lebih tenang. Karena kan mereka berfungsinya hanya untuk menjaga kan, tidak untuk membuat ledakan emosi ketika berhubungan sama keluarga, jadi panas. Nah seperti itu. Jadi harus kakak yang bisa membuat kodam-kodam yang ada di benda pusaka ini lebih nurut sama kakak, seperti itu. Tidak hanya memandikan aja. Jadi ada satu lagi nanti hal yang harus kakak lakukan biar ini mereka semua tidak berbalik menjadi sesuatu yang merugikan kakak. Karena sebenarnya ini dikasih sama kakek untuk menjaga, untuk memberikan ketenangan, nggak takut berada di rumah. Kalau ada orang jahat juga segen, ya kan. Kalau kakak berhubungan dengan teman-teman juga tidak disepelekan. Jadi agak membuat sebenarnya positif. Tapi kakak juga harus bisa memberikan juga yang terbaik untuk mereka. Oke. Sebenarnya aku mau ada pertanyaan lagi nih. Aku mau tahu apakah orang-orang di sekitarnya si Mas Yofi ini keganggu juga nggak sama ini? Tapi kita gantung dulu ya pertanyaannya karena kita mau break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Kisah Mistis. Katanya kodamnya yang Mas Yofi lagi bawa sekarang ini, kuburannya itu sering dimasukin sama orang karena mungkin kakeknya Mas Yofi ini kan agak disegani ya. Waduh, di daerahnya. Bener lagi. Jadi sering dijadikan ya tempat untuk minta ilmu. Ya ampun. Yang sebelah kanan itu tuh biasanya maunya tuh nutup matanya. Biasanya maunya nutup matanya terus ya udah bener-bener kayak apa ya namanya ya, nggak bisa ngontrol Kak. Guanya nggak bisa ngontrol diri gua gitu. Ada yang ingin mengambil alih semua fungsi tubuh di Mas Yofi ini. Kalau sudah sama frekuensinya itu bisa ngomong dari Mas Yofi. Bisa pakai suaranya penjaganya ini. Ternyata itu kereta yang akhirnya tadi cuma kelenceng, nanti itu bener-bener ada suara tapak kudanya. Dan berhentinya persis di depan kamar gua. Tapi nanti ketika udah oke, ini sudah saatnya, sudah waktunya, ya Mas Yofi akan dijemput dengan kereta itu dan pergi ke alam mereka. Tapi Mas Yofi di dunia jadi jasad, jadi jenazah. Itu untung lu nggak ikut. Yeah. Ya itu bener kata Kak Ana gitu, kayak kalau misalkan emang nanti lu mengiyakan, itu lu bener-bener ngikut ke dunianya dia kayak gitu. Dia wanita, sosoknya wanita cantik, rambutnya panjang, hidungnya bagus, kulitnya putih, ya kan. Kemudian dia juga punya sosok lain, yaitu dia bisa seperti ular. Balik lagi di podcast Kisah Mistis. Nah barusan kan gue nanya nih ya ke Mas Yofi, ada nggak orang-orang yang kepengaruh atau yang terganggu sama kejadian-kejadian semenjak lo punya pusaka ini dan lain sebagainya? Kalau ini mungkin yang keluarga aja kali ya. Kalau yang keluarga tuh akhirnya kayak lebih sensitif juga Kak. Jadi kayak apa ya, tadinya misalkan kayak gue tuh tiba-tiba gini kadang, kalau misalkan nggak ada mikirin apa segala macam, terus tapi kok kayak pengennya tuh begini ya,
Terus kayak tiba-tiba tuh pengennya kayak apa gerakin kepala apa segala macam. Itu tuh sering kayak gitu Kak. Itu awal-awal. Dan biasanya kalau misalkan gue ada di suatu tempat, nah ini nih yang paling sering Kak, paling sering terjadi tuh kalau misalkan gue ada di suatu tempat, entah misalkan lagi manggung di mana, yang sering banget ini ketika kalau lagi di tempat kopi lah, maksudnya kayak gue manggung di sini, pertama kali datang tuh pasti kayak ada gue kok tiba-tiba emosi ya, tiba-tiba emosi tapi nggak tahu sama siapa, terus tiba-tiba kayak, nah ini yang biasa gue alamin tuh kalau misalkan gue emosi ini yang sebelah kanan itu tuh biasanya maunya tuh nutup matanya, terus ya udah bener-bener kayak apa ya namanya ya, nggak bisa ngontrol Kak, guanya nggak bisa ngontrol diri gua gitu, dan gua nggak tahu nih gua harus pengen nonjokin siapa ya gitu, tapi ada satu sudut yang gua tuh kayaknya gua harus ngeliat dia, dan padahal itu nggak ada orang sama sekali, gua pengen ngeliat dia tuh seakan-akan gua pengen kayak nyekek, nonjok, nendang. Nah itu nggak tahu tuh apa emang di situ ada makhluk goib juga yang kayak mungkin dia tahu gue ada penjaganya misalkan atau kayak gimana, terus dia ngerasa kayak pengen ngegangguin gue, akhirnya orang yang jagain gue ini nih seakan pengen ngedefend gitu. Itu sih yang gue rasain, tapi nggak tahu tuh Kak gimana tuh kalau Iya, jadi penjaganya Mas Yofi ini dia kan mencoba untuk mengambil alih ya. Dia sebenarnya mau coba komunikasi, tapi kan Mas Yofi belum disamakan frekuensinya, belum bisa melihat, mereka baru merasakan kan. Jadi dia ingin mengambil alih untuk menjaga gitu loh, biar tidak kerasukan dari hal-hal atau kemasukan hal-hal yang energi negatif di situ, mungkin dari luar ya. Iya, pada saat di kopi itu ada kiriman untuk pemilik usaha kopi saingan, berupa misalnya Merinding kalau ya santet atau telur. Nah, karena tidak ingin Mas Yofi yang kena sebagai pelanggan di situ, karena sudah aktif ini si penjaganya, nih dia mau defense, mau mencoba melawan. Caranya ya dia memberi reaksi ke tubuhnya Mas Yofi, dia coba mulai masuk, makanya mungkin terasa kebas atau kayak menutup terus karena ada yang ingin mengambil alih semua fungsi tubuh di Mas Yofi ini. Kalau sudah sama frekuensinya itu bisa ngomong dari Mas Yofi, bisa pakai suaranya penjaganya ini. Misalnya yang masuk itu adalah si yang laki-laki, dia akan mungkin yang seperti itu. Dia akan menggeram seperti itu. Tapi kan ini untuk sampai ke kemampuan seperti itu, Mas Yofi ada lagi tahapannya untuk bisa berkomunikasi sama mereka. Sementara baru diraba-raba aja nih, maksudnya mau coba dimasukin untuk komunikasi tapi belum ada, baru satu pihak aja, baru dia komunikasi tapi Mas Yofi belum bisa membalas. Berarti Mas Yofi-nya butuh dibuka ya mata batinnya, betul, maksudnya gitu. Itu. Oh gitu. Ya. Biar bisa komunikasi, biar jelas gitu kan. Gitu. Lanjut Mas, nggak apa-apa, lanjut. Ya biasanya sih kayak gitu sih. Biasanya kalau lagi di luar kayak gitu. Maksudnya ini perbedaan yang tadinya apa namanya mungkin sikapnya bodo amat gitu kan, sama yang sekarang udah mulai ngerawat. Itu palingan di situ. Jadi kayak lebih sensitif sama hal yang kayaknya ini emang orangnya ada hal-hal negatif yang pengen ngelawan diri seperti tadi kan, mungkin ada kiriman untuk orang lain tapi takut kena ke Mas Yofi-nya, jadi dia langsung reaksi. Ya itu biasa sih kayak gitu. Itu sampai sekarang begitu. Bahkan tadi di luar juga saya hampir seperti itu. Sengereok ya. Iya. Iya, benar-benar. Sama Ini siapa? sumpah nggak tahu, maksudnya sama kayak tadi, gue nggak bisa mendeskripsikan ini gue kenapa gitu. Karena di studio ini mereka udah mulai terganggu kan, dari mulai kita datang itu udah mulai terganggu, apalagi Mas Yofi bawa. Iya. Jadi dia bentrok. Nah akhirnya karena dia ingin menjaga Mas Yofi lah dikasih alarm ke tubuhnya kayak, ayo kita harus defense, harus ngelawan, seperti itu Mas. Nah itu yang sosok laki-laki. Nah Kalau sosok perempuan hanya untuk seperti memberikan pengasihan sama
ketika berarti bener. nyanyi di panggung, ketika komunikasi sama teman-teman, jadi kayak ya enak ya ngobrol sama si Owi nih orangnya gitu, baik ya orangnya ya gitu. Ya sih emang selama ini kayak kalau misalkan lagi emosi, ya itu kayak tadi tuh emosi segala macam, terus kayak mata tuh pengen ketutup segala macam tuh, itu biasanya emang gue ngerasanya cowok Kak. Iya. Gue ngerasanya emang cowok bukan yang ceweknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak lagi di rumah, terus kayak lagi Di kaca, ya iya, kan? nah itu baru ngerasanya Kok jadi agak gue lemah lembut Iya. gitu kan? ya gitu biasanya. Jadi kayak ada alarm yang kayak oh gue tahu nih kayak lagi yang cowoknya emang yang lagi keluar atau memang ceweknya yang lagi pengen komunikasi itu udah mulai tahu di situ kayak gitu. Sedikit ini sorry ya mau motong dikit. Gue tuh sebenarnya dari tadi penasaran pengen nanya sama Kak, lo bisa komunikasi nggak nih sama yang bawaannya Mas Yofi? Iya, jadi sebelum kita mulai syuting, tadi aku udah sempat minta izin nih untuk kita bisa ngebahas. Pertama kan aku harus izin dulu ya untuk ngebuka. Aku sih mendapat perasaan nggak apa-apa, tapi ya ada beberapa hal yang aku nggak boleh omongin. Tapi nanti aku coba terawang dulu ya. Gak apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Izin dulu nih, jangan marah-marah ya. Ini gue mau diapain? Enggak. Mau diterawang, mau diterawang. diterawang. Iya, Oke, siap. diterawang dulu ya. Ya oke Mas. Jadi ini kan punya kakek ya, punya kakek, dan kuburannya kakek sekarang nih katanya apa? Kodamnya yang Mas Yopi lagi bawa sekarang ini, kuburannya itu sering dimasukin sama orang karena mungkin apa ya, kakeknya Mas Yopi ini kan agak disegani ya. Wah, Di daerahnya. bener lagi. Jadi sering dijadikan ya tempat untuk minta ilmu. Ya ampun. Kayak gitu Mas. Jadi nanti tolong katanya itu diperhatikan lagi. Jangan sampai dijadikan hal-hal yang negatif lah. Karena si penjaganya ini sayang banget sama kakeknya. Karena kakeknya ini merupakan orang yang paling ngerawat banget mereka. Sebenarnya juga kakeknya ini pingin banget menyampaikan, tapi kakeknya ini ragu gitu loh. Karena kan maksudnya harus diturunnya ke ibunya, tapi ke ibunya takut. Oke, ke Mas Yofi, tapi dilihat Mas Yofi kan mau berkarir di dunia entertainment. Nanti kalau misalnya harus merawat seperti ini kan berat. Jadi ada keraguan juga, tapi karena memang sudah memilih Mas Yofi, makanya mau nggak mau itu ikut ke sana gitu. Jadi karena ini sayang semuanya sama kakeknya Mas Yofi, jadi ini minta tolong agar makamnya itu dibersihkan lah dari hal-hal yang negatif kayak gitu Mas. Tadi itu sih yang disampaikan. Kan sama juga ya kayak kita kan sayang sama kakek kita, tetap harus dibersihin, Iya, didoakan, betul. jangan dibuat untuk sesuatu yang kurang pantas lah gitu istilahnya gitu ya. Karena terkenal jago sih. Oh ya? Iya, terkenalnya jago. Itu dia emang gak ada takut sama orang. Iya, jagoan gitu. Jadi berharapnya bisa mendapatkan apa di situ, ilmu. Sampai ininya apa kodamnya juga sesayang itu gitu kan. Karena memang Respect kan, dirawat. gitu. Tapi Mas Yofinya sendiri gimana pas tahu tuh takut? Aku tuh pengen tahu ya, takut atau enggak atau menerima aja atau kayak gitu tuh kadang-kadang kan memanipulasi ya. Jadi kita biasanya harusnya takut tapi kita nggak takut karena merasa oh ini milikku gitu kan. Kalau dari awal kan memang udah tahu ya. Jadi maksudnya sebelum kakek meninggal juga kita sekeluarga tuh memang tahu apa namanya kakek ini punya beberapa benda kayak gitu. Dan memang tahu keseringannya yang sering ngerawat, mandiin apa segala macam. Jadi nggak takut, kita tuh sama bendanya tuh nggak takut. Tapi ketika kakek meninggal dan dia tuh nggak sempat ngasih tahu ke keluarganya tentang gimana cara ngerawatnya. Akhirnya kita bukan takut tapi jadi khawatir. Jadi khawatir ya itu. Nah, ini kan maksudnya ada isinya gitu kan. Dia hidup juga tuh di situ gitu. Dan selama ini mungkin dalam tanda kutip ya kayak dikasih makan kayak gitu karena tiba-tiba ketika kakek meninggal dirawat ya gitu kan. Ketika tiba-tiba ketika kakek meninggal terus kita juga nggak tahu gimana cara ngerawatnya dan itu tuh bertahun-tahun Kak.
bertahun-tahun kita tuh nggak pernah megang. Jadi ya udah benda itu tuh ditaruh aja. Tapi sih ada memang beberapa apa namanya benda-benda yang kayak gitu tuh dikasih ke keluarga yang memang bisa gitu kan. Ya udah dikasih aja nih. Tapi kalau yang batu ini itu kan memang dari kakek tuh emang udah buat ibu tuh waktu sebelum meninggal kakek. Makanya ada beberapa benda yang memang nggak dikasih. Jadi kita memang tetap untuk keluarga kayak gitu. Cuman ya itu nggak dirawat sampai akhirnya ketemu si B ini. Cuman ya udah dikasih taunya ya udah lu nanti ngerawatnya begini aja, dan sampai sekarang sih kayak begitu. Nah, masalahnya kan Mas Yofi ini pertanyaan buat Kana ya. Mas Yofi ini kan kerjanya di dunia entertainment ya. Sementara Kodam yang cowok suka marah kalau misalnya. Itu kan bisa clash enggak sih Kak? Kan takutnya mempengaruhi nanti karirnya Mas Yofi ke depannya gitu-gitu. Ya karena kan selama ini Mas Yofi juga masih bisa menghandle kan. Masih bisa ketika jadi kayak kalau orang lihat tuh kayak heboh sendiri kayak gitu. Jadi kayak ngedipin orang karena dia masih berusaha untuk melawan karena kan memang nggak kosongan gitu, ada isinya juga. Jadi selama masih bisa mengendalikan itu, ada baiknya makanya aku bilang ada satu lagi tahapan yang harus dilakuin biar benar-benar bersinergi sama mereka, nggak terlalu menang dia gitu loh, lebih menang kita dibanding sosok ini gitu. Sebenarnya nggak ada akan mencelakakan seperti apa, enggak, tapi kan jadi kita dilihatnya tiba-tiba kayak gedek sendiri terus gini kan, kenapa ini torek kan gitu kan. Cuman sih untungnya teman-teman deket tahu sih karena memang si B ini kan dari teman-teman itu. Jadi maksudnya satu band lah, ini satu band tuh udah tahu lah. Karena udah tahu cerita tahu cerita segala macam. Jadi kalau misalkan lagi ada momen-momen gue lagi kayak gitu, ya udah diem aja udah, yang penting ngerokok aja udah, nutupin gue yang lagi kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Palingan kalau misalkan lagi udah terlalu lama nih, jadi kan biasanya kayak gitu maunya ngebakar rokok mulu Kak. Betul, ngopi. Iya, ngerokok itu maunya begitu terus. Betul. Jadi ya udah kayak nunduk, merem yang kanan merem gitu kan, terus udah ngerokok terus. Tapi kalau udah lama itu biasanya, weh yop. Udah kayak gitu biasanya teman-teman yang udah ini malu banyak orang kayak gitu sih biasanya. Pernah kejadian nggak pas lagi manggung, pas banget lagi di atas lagi ini terus tiba-tiba kayak enggak, itu gue bisa ngontrol kayak gitu karena mungkin tanggung jawab performance kali ya lebih kayak gitu ya, karena biasanya kalau misalkan lagi kayak gitu sebelum manggung tuh gue mendingan menyendiri dulu. Kok misalkan lagi aduh ini kayaknya gue nggak enak nih gitu kan, kayak ada yang mesti ya itulah, kayak ada yang mau ngajak komunikasi apa segala macem, gue bakal jadi aneh nih kalau misalkan gue nggak bisa ngontrol dan gue udah naik panggung kayak gitu kan. Nah makanya kalau misalkan ada momen seperti itu lebih baik gue nyendiri dulu. Itu gue nggak ngomong sama siapa-siapa, gue ngomong sama teman segala macem. Yang penting misalkan teman gue udah dekat-dekat panggung nih, gue langsung ke tempat yang mungkin sepi orang, udah di situ aja gue bener-bener kayak kayak meditasi gitu kali ya. Maksudnya biar mengontrol, menurunkan juga. Soalnya emang kalau udah kayak begitu, itu tuh emosinya meledak-ledak. Jadi tuh gimana caranya biar gue tuh harus ngeredam itu dulu sampai akhirnya timbul bahwa ini gue harus punya komitmen sebagai performance di malam itu. Akhirnya kalau udah redup, udah slow udah nggak terlalu meluap-luap. Iya, baru gue bisa langsung naik panggung. Makanya sih alhamdulillah sampai sekarang kalau tadi pertanyaannya pernah nggak di atas panggung, ya nggak pernah karena biasanya gue udah antisipasi sebelum naik panggung kayak Tapi gitu. takutnya setelah tayang podcastis ini ada yang coba-coba ilmu. Waduh. Pas lagi manggung, jadi harus bisa ngontrol nih Mas Yopi ini. Oh iya bener lagi. Takut coba ilmu karena kadang kalau ada yang suka iseng kayak nyoba-nyoba ilmu kayak gitu. Nah, Mas Yopi harus mulai bisa mengontrol nih setelah pulang dari sini. Ntar adalah yang dilakuin biar bisa mengontrol sepenuhnya. Jadi nanti kalau misalnya udah terkenal, orang nggak coba-coba ilmu sama Mas Yopi, akhirnya ngebentrokin ilmu gitu. Bener banget sih. Banget tuh. Iya tuh, nggak kepikiran sampai ke sana ternyata. Malah lebih bahaya ya kalau misalnya ini ketahuan. Terus habis itu berarti teman-teman band lo juga ikutan sensitif dong kalau karena lo. Biasanya ada vokalis gue. Oke. Itu vokalis gue yang bener-bener sensitif sama ketika gue lagi seperti itu. Sebenarnya kadang
jadi dia nih sebenarnya sensitif juga nih orangnya. Orangnya sensitif juga karena memang dia punya keturunan yang goib yang sensitif kayak gitulah. Cuman emang dia nggak punya. Jadi maksudnya tuh dia nggak punya kayak benda yang biasa keturunan gitu, dia nggak punya. Cuman memang ada apa ya namanya kayak keterampilan kayak Kak Ana juga tuh. Kemampuan spiritualnya lebih dibandingkan yang lain. Dia kakaknya. Nah, mungkin dia ya kebagian kayak sensitifnya karena memang di satu rumah kan kalau udah kayak gitu pasti kan kena sensitifnya kayak gitu. Nah, biasanya entah kadang dia yang mulai atau kadang gue yang mulai itu pasti lu kenapa nih Yop gitu, lu kenapa nih soalnya gue enak banget nih nyesek kayak gitu. Nah biasanya dia tuh ngerasanya pasti nyesek kalau misalkan lu jangan aneh-aneh Yop nih, kalau lu aneh-aneh nanti gue juga kena gitu. Itu biasanya tuh orang yang di sekitar tuh yang bener-bener sensitif ya vokalis gue. Kayak gitu. Malah lebih parah ya kan tampilan depan itu masalahnya. Iya, kalau kenapa-napa. makanya. Tapi nggak pernah ini kan, maksudnya nggak pernah lu kena terus dia juga kena gitu, nggak pernah kan? Maksudnya Pernah pas ya? lagi perform. Pernah kan sekarang? Pernah waktu itu. Pernah bener pernah. Gimana pas kapan? Pernah. Lagi manggung mual-mual Iya, semuanya. aduh. Iya benar ya. Ini gue boleh cerita nggak? Iya boleh cerita Karena dong, kan cerita aku deh. dapat bayangan tapi aku yang berhak nyeritain ya Mas Yopi lah di betul. sini. Jadi ini bener-bener pengen manggung lagi. Ini pengen manggung. Gue tuh pengen puasa. Pengen puasa apa Biar tuh? bisa komunikasi lah ya sama Iya sebenarnya puasanya sih puasa itu tahun puasa Iya, hari puasa lahir, kelahiran ya. puasa Iya. kelahiran Iya. ya gitu kan. Itu kan memang mulainya tuh maghrib tuh, sebelum maghrib tuh biasanya mulainya. Nah itu emang malam itu pengen perform gitu kan. Nah cuman setelah sahur tuh setelah makan terus setelah kelar makan ya itu kayak biasa tuh timbul kayak aduh ini kenapa nih gue nih, jadi makin akhirnya sensitif ya karena kan lagi puasa. bener jadi akhirnya tuh gue kayak duduk sila tuh kayak wah berapa menit lah kayak gitu. Itu ada ibu gue, ada adik gue. Ternyata yang kena adik gue kemasukan. Di situ kemasukan. Nah itu kemasukan terus habis itu gue kayak ngebantuin gimana caranya biar keluar aja kayak gitu. Maksudnya kayak ya itu jadi akhirnya kayaknya antara gue yang maksudnya yang ada di diri gue nih apa namanya megang adik gue itu yang tadinya kemasukan tapi akhirnya bisa keluar sih. Nah dari situ tuh gue masih sebenarnya tuh dari hari itu gue belum normal tuh. Maksudnya dari yang adik gue kesurupan tuh gue belum normal 100%. Tapi gue harus memaksakan diri gue untuk manggung karena memang itu udah malam, maksudnya memang jamnya harusnya iya manggung gitu kan. Dateng itu pas gue dateng vokalis gue tuh memang udah duduk kayak udah pengen lu mana aja kayak gitu kan ya. Pas gue dateng dia nggak bisa berkata-kata, cuman Oh my god. lu kenapa Yop? Kok lu serem banget kayak gitu. Oh my god. Itu kayak lu serem banget, ini bukan lu nih. Itu vokalis gue tuh sampai setahu itu. Ini bukan lu nih, ini kenapa lu kenapa nih? Lu mata lu merah begini, tatapan lu begini segala macem. Wah, ini kan mulai nih enak nih gua nih, nyesek nih gua nih. Ya udah itu sampai malam itu selama gua manggung di situ, itu kebanyakan yang nyanyi akhirnya gua. Dia nggak nyanyi, Bang. Dia kebanyakan muntah-muntah, mual-mual. Berapa 3 kali bolak-balik ke toilet itu dia. Ya ampun. Karena dia kayak itu. Sekuat itu gesekannya. Sekuat itu gesekannya. Jadi akhirnya yang kena si Dan bahkan vokalis ini. bukan dari ini ya, bukan dari dia, dari Mas Yopi malah. Lu disalah-salahin gak sih? Lu pernah disalah-salahin gak sih gara-gara gitu? Kayak lo gara-gara lo nih. Enggak sih, maksudnya itu kan bukan karena gue juga ya. Maksudnya gue nggak kayak apa namanya sosokan manggil, enggak kan, gue nggak kayak gitu ya. Memang itu kan udah ada. Memang iya, dan itu yang tadi gue ceritain, ada salah satu momen yang gue nggak tahu kenapa kok tiba-tiba gue emosi. Jadi itu gue nggak pernah kayak gue manggil apa segala macam. Jadi ya teman-teman gue nggak pernah yang namanya nyalahin gue, lu gara-gara lu kayak gini-gini segala macam, nggak pernah. Karena memang itu datangnya ya secara tiba-tiba aja. Nah cuman pas yang waktu manggung itu sampai vokalis gue muntah-muntah berapa kali itu emang ada kejadian yang itu Sebelumnya. Iya sebelumnya seakan-akan gue tuh kayak lagi meditasi terus ngumpulin banyak kayak gitulah. Ternyata memang yang kena ke orang ade, lain. iya. Dan itu Adanya nggak tahu apa-apa, Iya. kena lagi. belum normal datang ke panggung. Udah yang kena yang orang-orang sekitar, termasuk yang lebih parah ya si vokalis ini. Gitu. Karena lebih sensitif dari yang lain. Betul.
Ini Ade udah kena ya, temen Ben udah kena. Gue mau nanya, pacar lu pernah juga nggak nih? Pasti kan, pasti dong. Pasti kan orang-orang terdekatnya semuanya pasti pernah kena juga dong. Kalau dia sih lebih ke apa ya? Ada beberapa momen tuh tiba-tiba kayak gue hilang feeling nih sama perempuan gue kayak gitu biasa kayak. Kenapa? Karena nggak datangnya tiba-tiba aja Kak kayak gitu. Maksudnya kayak nggak pernah ya mungkin kan misalkan kalau lagi berantem nih berarti kan ada suatu hal yang bikin pemantik lu akhirnya kayak bete kah atau emang kayak loh ini orang kenapa gitu. Tapi ini tiba-tiba tuh kayak aduh gue kok malas ketemu ya sama dia gitu. Nah, itu karena aku bilang tadi karena perempuan sosok perempuan itu akhirnya membuat ingin menggantikan. Makanya bahaya dalam hubungan romansa nih karena kan sosok-sosoknya ini untuk jealous sama hubungannya Kak Yofi dengan pasangan. Tapi nggak apa-apa sih selama kita masih bisa nge-reduce ya. Yang penting Kak Yofinya tetap kuat untuk bisa menurunkan itu semua karena mereka kan hanya untuk mencoba. Kalau kitanya kuat nggak akan terlalu bermasalah. Ya sih itu cuman beberapa momen doang sih. Cuman emang jangka waktunya itu panjang Kak. Jangka waktu gue hilang feeling gitu loh. Itu panjang. Maksudnya apa ya? Misalkan gue ilfeel nih, tiba-tiba tuh kayak kok gue jadi ilfeel nih sama cewek gue itu tanpa adanya apa ya namanya alasan kuat ya. Iya alasan kuat kayak gitu. Nah terus tiba-tiba kayak dia ngajak kesini lu ngapain sih kesini kayak gitu kan. Terus kayak kamu kok ngechatnya seadanya doang gitu kayak nggak biasanya. Itu nggak tahu lah itu kenapa itu, dan itu jangka waktunya sampai akhirnya normal lagi itu tuh lumayan lama. Makanya kadang akhirnya tuh hubungan kita itu bukan karena orang ketiga gitu. Orang ketiga. Tapi kan orang ketiga yang lain. Sosok ketiga. Waduh. Sosok ketiga. Oh iya bener. Tetap orang ketiga, cuma masalahnya nggak kelihatan aja. Gitu. Tidak kasat mata. Udah baru pikiran gue. Iya itu biasanya kayak gitu Kak. Menarik, tapi maksudnya kayak sekarang mikir nggak sih kalau jadi orang sekitar, oke keluarganya terima, teman-teman terima, kan belum tentu kan pasangan tuh terima ya. Apalagi kan perempuan kadang-kadang lebih kayak aduh gini karena nih kayaknya bakalan harus sering dijelasin sih, lebih dijelasin, dikasih knowledge sama pasangannya kalau di keluarga ada pusaka seperti ini, efeknya seperti ini, dan ya mau nggak mau kalau berpasangan sama Mas Yofi pasti ini juga akan jadi keluarganya dia. Betul. Dia sih udah tahu tentang ini, terus udah pernah cerita kayak ini sekarang aku ngerawat ini segala macam karena ini memang peninggalan dari kakek gitu kan. Nah, ini gue harus ngejaga, harus ngerawat ini gitu kan. Nah awalnya emang dia tuh nggak terlalu suka. Pastilah karena nggak ada pengalaman sebelumnya. Betul, nggak terlalu suka nih ngapain kamu nanti kayak gini karena memang dari apa ya namanya ya, tetangga Kak itu tuh memang ada yang terlalu percaya banget sama goib akhirnya gila. Ya ini sering terjadi sih memang. Sering terjadi kan karena Kak. Nggak kuat kan, karena dirinya sendiri nggak kuat. Nah khawatirnya cewek gue tuh itu maksudnya karena memang ada contoh di depan mata kayak gitu. Itu satu gang di rumah kayak gitu tuh ada 2 orang yang memang akhirnya ya bukan gila kayak orang di pinggir jalan gitu enggak ya. Maksudnya kayak apa ya namanya enggak senormal yang sebelumnya aja kayak gitu. Dan itu udah tahu lah orang-orang di sekitar RT itu atau satu blok malah itu udah tahu lah ini 2 orang ini nih kenapa sampai kayak begitu. Nah khawatirnya pacar gue tuh ketika gue pertama akhirnya memutuskan untuk merawat peninggalan dari kakek gue ini yaitu khawatirnya lu nanti takutnya seperti ini kayak gitu. Oke, barusan kita denger ya cerita dari Mas Yofi, dari ditaksir sama makhluk gaib sampai dia punya kodam yang ternyata lumayan mengganggu ya karirnya dia, terus hubungan asmaranya, bahkan sampai ke keluarganya kena juga. Nah sekarang waktunya kita masuk ke petaka pesan tak kasat mata. Ciuman terakhir dari AdSense. Seorang pria parubaya bekerja di sebuah pabrik penggilingan daging. Suatu hari, kecurahan menghampiri dirinya. Ia mengalami kecelakaan yang mengerikan. Dirinya tergelincir masuk ke dalam mesin penggilingan.
Pria tersebut berteriak dan seketika membuat para rekannya datang untuk menolong. Mereka langsung mematikan mesin penggiling itu. Namun naas, separuh tubuh pria tersebut telah masuk ke dalam mesin, dari pinggang ke bawah. Teman-temannya tahu bahwa separuh tubuhnya sudah hancur. Terlihat dari genangan darah yang sangat banyak di bawahnya. Rekan-rekan kerjanya sepakat untuk memanggil istri dari pria tersebut. Wanita itu pun datang dan syok melihat keadaan suaminya. Berlinang air mata, namun akhirnya ia pun mencium suaminya untuk yang terakhir kali. Pemuda itu semakin lemah, namun masih tersadar. Ia melihat rekan-rekan kerjanya, mengelilinginya, berpikir mereka akan menolongnya dan menarik tubuhnya dari mesin itu. Satu temannya pun bilang, "Teman, kami tak bisa membiarkanmu seperti ini. Bila kau kami keluarkan, maka engkau akan mati kehabisan darah. Jika kami membiarkanmu di sana, maka kau akan mati perlahan dengan cara yang sangat menyakitkan. Maafkan kami. Kami harus mengambil keputusan ini. Ini yang terbaik untukmu." Tunggu, apa maksud kalian? Maafkan kami sekali lagi. Teman, selamat tinggal. Rekan kerja, kiriman cerita dari @kripism. Waktu itu aku habis berbelanja bersama ibuku. Kemudian kami bertemu dengan mantan rekan kerja ibuku dulu. Pria itu memperkenalkan dirinya. Ia menjabat tanganku dengan sangat ramah. Pria itu dan ibuku lalu berbincang-bincang sebentar. Setelah beberapa saat, dia pergi. Ibuku bilang, pria itu dipecat karena dulu ia telah membunuh 3 orang. Aku merasa takut. Selama 5 menit ke depan, kemudian aku ingat kalau profesi ibuku adalah dokter bedah. My God. Nah, itu dia cerita untuk Podcastis episode kali ini ya. Makasih Mas Yofi udah nyempetin Siap, datang. sama-sama. Makasih banget ceritanya udah sharing ke Kaan, udah ke gue juga. Dan buat kalian yang pengen juga kirim cerita kalian yang mencekam, harus mencekam ya, dan menyeramkan, kalian bisa banget kirim ke Podcastis. Bisa aja kalian diundang ke sini ya Kak, di Terawang sama Kaan langsung, sharing sama gue langsung. Caranya gampang banget, tinggal kalian DM aja cerita kalian ke Instagram @dance.tv. Cerita yang paling mencekam akan kita pilih dan undang langsung untuk sharing sama kita. Nah, buat kalian yang suka sama Podcastis kali ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan Podcastis, podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye!